Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam doa malam tanggal 16 September 2021. Kiranya saudara-saudara sekalian, baik jemaat Cibunut maupun saudara-saudara yang lain yang mengikuti acara ini, ada di dalam damai sejahtera Tuhan, ada di dalam pengalaman berhubungan baik dengan Tuhan, dengan teman-teman, sahabat-sahabat, baik dalam rumah, di gereja, maupun di masyarakat. Kita bersyukur bahwa pada malam ini kita bertemu lagi dalam doa malam, dan kita akan merenungkan doa Nabi Yeremia yang disakiti orang sekampungnya, diancam. Dia berdoa supaya Tuhan membalas musuh-musuh dan orang-orang Anatot yang ingin mencelakai dia. Doa pembalasan. Nah, bagaimana ini ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di bawah panduan Tuhan Yesus, di bawah pengaruh, di bawah terang dari Tuhan Yesus. Kiranya kita dapat berdoa dengan semestinya di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita bernyanyi dari KJ 179 ayat 1 dan 2. Yesus, Kau kehidupanku. Marilah kita bersama-sama berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan kami, Bapa kami, terima kasih atas jam doa malam yang tersedia bagi kami, sehingga kami boleh mendekat padamu bersama-sama melalui acara ini. Biarlah kami dapat menenangkan hati di tengah situasi yang belum terlalu meredah, bahwa wabah penyakit masih sedang digumuli terus. Tapi oleh pemeliharaan Tuhan, kami ada di dalam pengalaman berdoa pada saat ini. Kiranya kami boleh menikmati hal-hal yang disediakan Tuhan untuk dekat padamu. Juga biarlah firman-Mu dapat kami dengar, kami simpan, kami pegang di dalam mengikuti Tuhan Yesus, baik di dalam berdoa maupun dalam bergiat, sehingga kami terpelihara di hadapan-Mu. Kami terpelihara di tengah pergaulan banyak orang, sebagai orang yang mengabdi kepadamu, menurut kepadamu. Tolonglah kami. Kami berdoa dalam Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca, saudara-saudara, Yeremia 11 ayat 18-20. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepada aku. Tapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih.
Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita membinasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah firman Tuhan dari Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Saudara-saudara, dalam ayat 20 ini kita mendengar doa Nabi. Tapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Ini menarik, saudara-saudara, karena dikatakan ia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Tapi ia juga minta supaya Tuhan membalas musuh-musuhnya. Jadi kepalanya diserahkan, ekornya dipegangi. Ia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan, tapi memberi petunjuk bagaimana Tuhan harus mengadili dengan adil. Yang adil baginya adalah pembalasan. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Nabi Yeremia berserah kepada Tuhan sambil mendoakan hukuman bagi musuh-musuh di kampung halamannya, kota Anatot. Baginya itu adil, sesuai dengan keadilan Tuhan. Ya, dikatakan dalam ayat 20, Engkau Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil. Ya. Jadi adalah adil kalau Tuhan menghukum orang Anatot. Mengapa Nabi Yeremia begitu sengit berdoa? Dan isi doanya adalah hukuman bagi orang-orang sekampungnya. Karena mereka merancang kejahatan atas Yeremia. Di dalam ayat 19 tadi kita mendengar bagian B, mereka berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Ya, ini maksudnya Yeremia mau dibinasakan. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Jadi orang desanya, sekampungnya itu merancang celaka bagi Yeremia. Ya, mari kita binasakan, mari kita rontokkan buah-buahnya, mari kita lenyapkan, sehingga namanya tidak diingat lagi. Mereka ingin Yeremia celaka, binasa, dan tidak ada orang yang mengenangnya. Ini merupakan gambaran manusia yang sering kita lihat. Balas membalas. Bukan hanya lewat kata dan doa-doa dalam hati, tapi juga dalam hasutan dan tindakan. Ujaran dan perbuatan penuh balas membalas. Bahkan disiarkan lewat televisi atau media sosial. Ya, kita lihat di televisi atau di WhatsApp itu ada yang membunuh kekasih sendiri karena sakit hati. Ada yang membunuh ibunya atau kedua orang tuanya. Ada yang membunuh anak sendiri. Ada yang membunuh tetangga sendiri, majikan sendiri, karena jengkel dan karena dendam. Ini ciri manusia lama. Ini khas manusia perjanjian lama. Ada banyak hukum yang mengatur pembalasan. Ada juga mazmur pembalasan, seperti yang kita akan baca nanti hari Minggu, Mazmur 54. Dalam ayat 7 dikatakan, biarlah kejahatan mereka berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Bahkan saudara-saudara, dalam ajaran Musa, di Keluaran 21 ayat 22 sampai 24, diatur begini. Kalau ada ibu hamil ketabrak orang yang sedang berkelahi, tapi tidak meninggal, maka
hakim yang akan memutuskan hukumannya. Tapi kalau ada ibu hamil itu meninggal, maka aturannya begini. Tapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Balasannya benar-benar seimbang. Kalau nyawa ibu itu melayang, maka orang yang menubruk dia harus dicabut nyawanya juga. Jadi hukum balas-membalas yang kita lihat dalam masyarakat kita sekarang, itu sudah tua, sudah lama ada. Seperti itulah Yeremia memandang Tuhan dan orang sekampungnya. Berserah kepada Tuhan, memandang diri benar, hatinya lurus, tapi minta Tuhan membela dengan menghajar musuh-musuhnya. Apakah ada di antara kita yang masih hidup sebagai manusia perjanjian lama? Manusia di bawah Taurat? Manusia lama? Kiranya kita tidak ditemukan seperti itu. Saudara-saudara, Yeremia ini, atau sikap berdoa Yeremia ini, itu menjadi latar belakang hitam dari sikap Tuhan Yesus di atas salib, yang berkata, "Ampunilah ya Bapa, apa yang mereka perbuat, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Dan itu dikatakan dengan penyerahan diri kepada Allah. Dalam ayat 46 dikatakan dari Lukas 23, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi ia menyerahkan dirinya kepada Allah dan berdoa pengampunan bagi lawan-lawannya. Berserah kepada Tuhan menjadi satu dengan permohonan ampun bagi manusia. Nah, kita hidup di bawah terang sikap dan pengampunan Yesus. Yesus yang menjadi Tuhan atas hidup kita, menguasai dan menentukan arah hidup kita. Kita menjadi manusia perjanjian baru yang namanya berserah kepada Allah dalam mengikut rencana besar Allah untuk mendatangkan ampunan dan kehidupan baru. Inilah yang diperlukan manusia. Dari salib Kristuslah mengalir ampunan bagi dunia, bagi kita semua. Alirannya antara lain lewat Anda dan lewat saya. Kalau doa kita masih seperti Yeremia, maka kita menyalibkan lagi Tuhan Yesus. Ada puisi penyair terkenal almarhum Rendra, itu berjudul Lonceng-lonceng berkelenengan. Itu tentang lonceng Natal Yesus. Jadi puisi tentang Natal. Saya bacakan bagian akhir dari puisi itu. Lonceng-lonceng berkelenengan, dan waktu akan terbang, melayang-layang. Kemudian datanglah saat itu, aku akan menyalibmu, dan engkau mati untuk menebusku. Lonceng-lonceng berkelenengan, lonceng-lonceng berkelenengan. Di dalam hatiku, engkau dilahirkan dan disalibkan. Jadi menurut dramawan ini, yang membuat puisi ini, almarhum Rendra, Yesus bisa dilahirkan dan disalibkan di hati kita. Disalibkan dalam doa kita. Lahir dan disalibkan dalam sikap kita, dalam perbuatan kita. Namun anehnya menurut dia, itulah cara untuk menebus kita, sehingga kita tidak lagi hidup sebagai manusia lama,
tapi hidup dalam perjanjian baru dengan Tuhan. Ampunan dari Tuhan mengalir lewat salib, mengalir lewat doa kita. Dalam KJ 179 yang kita nyanyikan, Yesus kaulah kehidupanku. Artinya, Yesus adalah sumber dan isi dan arah hidup kita. Artinya, Yesus menjadi pokok sukacita dan puji-pujian dan harapan abadi. Dan nanti kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 174A. Aku heran juru selamatku. Ya, kita heran, kita takjub karena Tuhan Yesus tersalib bagi kita. Jangan salibkan lagi Dia. Amin. Marilah saudara kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang Maha Kasih, Tuhan kami bersyukur karena selalu ada firman yang diberikan pada kami untuk berdiri di hadapan-Mu, berdoa, membawa diri, berpikir, dan berbuat di tengah masyarakat. Pada hari-hari ini, ya Tuhan, kami memerlukan persekutuan, persaudaraan, kerjasama. Meskipun kami ada di dalam perbedaan satu sama lain, kiranya kekayaan ini menjadi pengalaman kami, bukan menjadi alasan untuk memandang satu sama lain dengan sikap balas-membalas, nyinyir satu sama lain. Entah perbedaan suku, perbedaan pandangan politik, kiranya tidak membuat kami saling menuding, menuduh, lalu balas-membalas dengan tuduh-menuduh. Kami berdoa supaya para pejabat pemerintah, anggota DPR, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga, dan semua orang yang bergiat di dalam membangun bangsa ini boleh satu sama lain memandang sebagai saudara, anggota keluarga, sehingga kami dapat bersama-sama menghadapi kesukaran-kesukaran yang muncul karena masalah penyakit atau penyebaran virus Corona 19. Tolonglah, sehingga apa yang kami hadapi sekarang, kami tidak saling mempersalahkan, tapi saling bergandengan tangan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Meskipun ada kekurangan di sana-sini, baik menyangkut vaksinasi ataupun program-program lain, kiranya itu tidak menjadi alasan untuk melakukan sikap-sikap hasutan-hasutan yang menyesatkan masyarakat. Bantulah kami semua untuk ada di bawah pengaruh pengampunan dari Tuhan satu sama lain, sehingga apa yang mengalir dari salib, kasih dan pengampunan Tuhan, mengalir juga lewat kami pada orang-orang yang berbeda dengan kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu yang bersama-sama dengan kelompok lain atau lembaga pemerintah, lembaga TNI, lembaga Polri untuk melakukan vaksinasi, supaya itu menjadi cara yang baik untuk kami segera memperoleh atau mendapatkan kekebalan masyarakat, herd immunity. Kiranya upaya-upaya yang ada ini membawa hasil yang baik, ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para dokter, para perawat, para petugas yang meneliti pengadaan obat ataupun vaksin. Oh Tuhan, kami berterima kasih diberikan tenaga-tenaga ahli ini untuk berdiri di tengah masyarakat, menjadi pembela, pelindung, penjaga masyarakat. Meskipun banyak di antara mereka yang berisiko tinggi dan juga kena penyakit, bahkan meninggal dunia.
Oh Tuhan, hiburkanlah keluarga. Dan mereka yang masih bertahan sekarang dapat melakukan tugas dengan perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya perjalanan ke depan, perkembangan yang ada, semakin membaik. Dan kami boleh menikmati persaudaraan karena dapat sama-sama mengerjakan apa yang baik bagi semua. Tolonglah kami supaya berhasil. Kami mohon dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara-saudara, kita menutup doa malam kita dengan menyanyikan KJ 174A, ayat 1 dan 2. Ku heran, juru selamatku. Dan dengan itu kita mengakhiri acara kita malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat dalam naungan Tuhan. Amin.